Aktivitas galian C ilegal merajalela, Polsek Rumbai terkesan tutup mata. Diduga sudah mendapatkan kue, Polsek Rumbai tutup mata dengan adanya aktivitas tambang galian C ilegal yang berada di Jalan Belidang KM 12 Rumbai Palas. Padahal kegiatan tersebut jelas merusak alam. Berapa kue yang diberikan oleh pelaku usaha ilegal, sehingga lupa akan tugasnya sebagai penegak hukum. Para jurnalis yang sebagai sosial kontrol merasa heran, pada saat investigasi di lapangan Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 seakan-akan pelaku galian C merasa kebal terhadap hukum dan terkesan mengangkangi APH. Dalam dialognya pengelola tambang galian C ilegal ini dengan nada kasar membentak-bentak jurnalis di mana tempat mereka beroperasi. Dari kejadian tersebut bahkan nyaris terjadi keributan antara pengelola tambang galian C ilegal dengan para wartawan. Bahkan, jurnalis yang hendak melakukan kegiatan jurnalistik mereka jadikan lawan. Tidak sedikit jurnalis terkadang mendapatkan perlakuan kasar dan intimidasi, lantaran mafia ini merasa terlindungi. Suara masyarakat tidak lagi didengar, lahan-lahan masyarakat bisa dirusaknya abrasi pun tidak mereka hiraukan, meskipun mudarat ketimbang manfaat lebih besar mudaratnya, akan tetapi aktivitas ini tumbuh subur. Dan sejak mereka tidak menghiraukan dampak dari pengrusakan lahan tersebut sangatlah miris. Kenapa tidak? Bahan bakar minyak BBM, jenis solar yang mereka gunakan untuk alat berat mereka juga ambil secara ilegal di SPBU yang merupakan BBM solar subsidi. Tidak sedikit kerugian negara atas aktivitas pertambangan ilegal ini. Mereka akan pergi begitu saja saat hasil alam sudah habis mereka kuras. Hingga saat ini belum ada terlihat aktivis maupun anak negeri atau tokoh masyarakat negeri yang berusaha berjuang menyelamatkan alam ini. Semua diam seperti batu di tengah sungai. Mereka nampaknya akan sadar saat Tuhan Yang Maha Esa menindaknya dengan hukum alam. Padahal aturan hukum atas aktivitas illegal mining sudah jelas. Pasal 158 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan minerba. Pasal 158 mengatur setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Kemudian pasal 98 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar. Banyak sekali pasal-pasal untuk menjerat dan menghentikan aktivitas pertambangan ini. Namun realita yang ada Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK tutup mata, begitu juga dengan pihak aparat penegak hukum APH. Kepala desa, bupati, gubernur bahkan hingga presiden pun dinilai tidak serius menyelamatkan alam ini. Bahkan, aktivis seakan juga ikut mati dininabobokan oleh segepok uang. Mau jadi apa negeri lancang kuning kita ini keluh APH-nya semua tutup mata demi sepotong kue yang diberikan oleh pelaku kejahatan alam. Mungkin hanya alamlah yang bisa menghentikan aktivitas tersebut, entahlah, hanya Tuhan nampaknya yang akan memberikan hukuman baru membuka hati semua pihak. Seperti Glodo, tsunami atau banjir besar memakan korban, baru sadar bahwa alam tidak baik-baik saja dan tidak bersahabat. Tim Investigasi Kepulauan Sumatera bersama redaksi media ekstrimnews.co.id mengabarkan.